Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Ikhwas sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua di pagi hari yang merupakan hari yang disebut sebagai Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Mudah-mudahan hari-hari kita senantiasa Allah curahkan keberkahan di dalam waktu kita, di dalam hidup kita, di dalam segala macam aktivitas kita. Ikhwas sekalian rahimakumullah, kita masih di dalam Kitabul Janaiz dari Bulughul Maram, dan pada pagi hari ini kita mulai dari hadis yang ke-576. Kata beliau Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, وعن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح متفق عليه. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk melakukan an-niyahah. An-niyahah adalah raf'us saut bi ta'didi syama'ilil mayyit wa mahasini af'alihi, yaitu meninggikan suara, kemudian dia menyebut-nyebut tentang keadaan si mayit, kebaikan si mayit dan perbuatan-perbuatannya, yaitu dalam rangka dia meratap, ya. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang berikutnya juga sama, ya, akan tapi ini larangannya malah lebih, ya, yaitu hadis yang ke-577 dan 576. Kata beliau rahimahullahu taala, wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi muttafaqun alaihi wa lahuma nahwahu 'an al-Mughirah bin Syu'bah
radhiyallahu taala anhu. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, mayit itu adalah akan diazab di dalam kuburnya dengan apa yang dilakukan berupa niyahah, ya, kepadanya, yaitu niyahanya ini dilakukan oleh orang lain, yaitu yang masih hidup, ya. Ketika mayit itu sudah dikubur, ya, kemudian dari kalangan mungkin saudaranya, anaknya, istrinya, atau keluarganya, dia meratap dengan meninggikan suara, ya, seperti itu, maka mayit di dalam kuburan itu adalah menurut Rasul sallallahu alaihi wasallam diazab, yu'adzabu fi qabrihi, diazab. Di dalam hadis ini, ya, menunjukkan bahwa perbuatan dari orang yang hidup mempunyai pengaruh terhadap orang yang sudah meninggal. Walaupun memang sedikit muskil dalam sisi memahami hadis ini, karena misalnya adalah ada ayat yang mengatakan wala taziru waziratu wizra ukhra, ya. Jadi seseorang itu tidak akan menanggung, ya, dosa orang lain, ya. Kan yang meratap itu orang yang masih hidup. Kemudian kenapa mayitnya diazab? Nah, ini kan sesuatu yang dilakukan oleh orang lain, ya, mempunyai pengaruh kepada orang yang masih hidup, ya, yang sudah meninggal. Orang yang masih hidup melakukan sesuatu kemudian berpengaruh kepada orang yang sudah meninggal. Ada beberapa penafsiran para ulama, ya, dalam masalah ini. Saya nukilkan penafsirannya. Saya ambilkan dari Subulus Salam, ya, walaupun tidak saya baca keseluruhannya, tapi cuplikan-cuplikannya saja, ya. Baik, saya bacakan sedikit. Al-ahaditsu fil babi katsiratun. Kemudian kata beliau, hadis dalam masalah ini adalah banyak. Wa ikhtalafatil jawabat. Kemudian juga atau fa fiha dalalatun ala ta'dzibil mayyit, afwan, potong. Wa fiha dalalatun ala ta'dzibil mayyit. Di dalam hadis ini terdapat, ya, dalil yang menunjukkan bahwa mayit itu diazab bisa babin niyahah alaihi, dengan sebab meratap, ya, orang yang masih hidup terhadap mayit tersebut. Wa qad istashkala dzalika, dan hal tersebut menjadi muskil, ya, li'annahu, ya, ta'dzibahu bi fi'li ghairihi, karena, ya, mayit diadab dengan perbuatan orang lain. Wakhtalafatil jawabat, maka kemudian banyak sekali jawaban-jawaban seperti ini, muskil seperti ini, ada banyak pendapat. Fa ankarat Aisyah dzalik ala Umar, ya, wa ibnihi Abdullah.
Aisyah radhiyallahu taala mengingkarinya, ya, apa yang menjadi pendapat Umar dan anaknya Abdullah bin Umar, karena di sini yang meriwayatkan adalah Abdullah bin Umar. Wahtajjat biqaulihi ta'ala wa la taziru waziratu wizra ukhra. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha berdalil dengan firman Allah tadi bahwa orang itu tidak menanggung, ya, dosa orang lain. Wa kadzalika ankarahu Abu Hurairah, demikian juga diingkari oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Artinya di sini para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in juga berbeda dalam memahami hal ini. Wastab'ada al-Qurtubi inkara Aisyah wa dzakara annahu rawahu iddatun minas sahabati fala wajha li-inkariha ma'a imkani ta'wilihi. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, ya, mengatakan bahwa pengingkaran Aisyah radhiyallahu taala itu adalah jauh, ya. Dan beliau menyebutkan sekelompok para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ya, mereka meriwayatkan, ya, banyak, ya, tentang hal ini, maka tidak ada sisi untuk mengingkarinya bersama dengan bisa ditakwilnya atau ditafsirkan, ya, ditafsirkan atau ditakwilkan apa yang diungkapkan oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian Imam Al-Qurtubi melakukan namanya tariqatul jam'i, ya, ketika ada dua dalil, ya, dua dalil yang saling bertentangan, ya, ada dua dalil yang saling bertentangan, maka ada beberapa metode para ulama di dalam mendudukkan dua dalil tersebut. Yang pertama dan yang paling utama adalah dengan al-jam'u. Ya, al-jam'u artinya adalah menggabungkan semua dalil-dalil yang ada sehingga tidak menolak salah satu pun daripada dalil tersebut. Itu namanya tariqatul jam'i. Dan ini yang diutamakan oleh para ulama, selama dalil-dalil itu bisa dikompromikan dan bisa digabungkan sehingga tidak meninggalkan salah satu di antara dalil-dalil tersebut. Ini tariqatul jam'i. Ada misalnya tariqatu an-nasikh wal mansukh, ya, yaitu salah satu di antaranya ada yang menghapus dan yang lainnya adalah dihapus. Nah, kalau tariqatu an-nasikh wal mansukh itu harus berkaitan dengan sisi sejarah, ya, sisi sejarah. Yang paling duluan mana dan yang terakhir yang mana, ya. Dan yang terakhir itu yang akan menghapus hukum dari yang terdahulu. Kemudian ada juga tariqatu at-tarjih, merajihkan salah satu dalil yang ada, ya, mana yang dia rajihkan, dia kuatkan, sehingga mengambil salah satu di antara dalil yang paling kuat, kemudian meninggalkan yang marjuh, yang tidak kuat. Di sini Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala melakukan namanya tariqatu al-jam'i baina hadits at-ta'dhibi wal ayah, antara hadis dengan ayat ini. Al-Imam Al-Qurtubi kata beliau bi an qala, ya, mengatakan halul barzakh, ya, halul barzakh yulhaqu bi ahwalid dunya. Keadaan barzakh itu diikutkan dengan keadaan di dunia. Artinya adalah bahwa kehidupan di alam barzakh itu, ya, sesuai dengan keadaan kehidupan di dunia. Karena memang dua-duanya itu adalah belum masuk dalam kategori kehidupan akhirat setelah kiamat, karena masih belum kiamat. Jadi diikutkan, yulhaqu bi ahwalid dunya. Wa qad jara ta'dhim fiha
bisababi dzanbil ghair. Ya. Terjadi ya diazabnya seseorang itu ya dengan sebab dosa orang lain. Ya. Kama yushiru ilaihi, sebagaimana diisyaratkan kepadanya ya. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Ya. Dan takutlah kalian terhadap fitnah yang tidak akan menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian saja secara khusus. Ya kan, itu di dunia. Itu karena apa? Karena memang di dunia ini misalnya banyak terjadi berbagai macam maksiat, banyak terjadi berbagai macam kemungkaran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab, ya, menimpakan azab atau menimpakan musibah di muka bumi itu. Sedangkan di situ bukan hanya orang-orang yang zalim saja yang terkena musibah itu. Ya, misalnya adalah gunung meletus. Itu kan semuanya kena. Banjir. Ya, sekarang masih banjir di mana? Masih banjir di mana? Yang di Kalimantan ya? Masih ya? Atau sudah surut? Atau ada infonya? Kemudian kemarin juga di Malang ya kan? Beberapa pekan yang lalu ya di Malang ya. Nah, itu yang terkena banjir itu, atau misalkan longsor, gempa dan yang sejenisnya, atau kita masih ingat misalnya yang terjadi di Sulawesi ya. Itu tidak hanya orang-orang yang zalim saja yang terkena, akan tapi orang yang saleh juga terkena. Ini menunjukkan bahwa orang yang baik ikut kena getahnya, ya, ikut kena getahnya, ikut terkena sesuatu yang seharusnya itu adalah menjadi siksaan ataupun adab bagi orang-orang yang jahat, bagi orang-orang yang zalim. Nah, itu di dunia, ya, kata beliau. Lanjutnya, fala yu'aridu hadits at-ta'dzib bi ayah. Maka ya, hadits ya, yang tadi al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi ya, bima niha alaihi, itu tidak bertentangan dengan ayat wala taziru waziratu wizra ukhra. Kenapa kata beliau? Li'anna al-murada bihi al-ikhbar an halil akhirah wastaqwahu syarih. Karena yang dimaksud adalah dalam hadis tadi ya, atau dalam ayat tadi, dalam ayat wala taziru waziratu wizra ukhra, dalam ayat tadi yang dimaksud adalah tentang pemberian informasi keadaan akhirat. Jadi ayat ini wala taziru waziratu wizra ukhra adalah tentang akhirat, sehingga tidak bertentangan dengan hadis al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi. Jadi tidak ada pertentangan. Lalu ada beberapa disebutkan di sini pendapat dari para ulama ya tentang hadis ini. Pertama adalah pendapat al-Imam al-Bukhari, annahu yu'adzabu bidzalika idza kana ya, sunnatuhu wa tariqatuhu wa qad aqarra alaihi ahluhu fi hayatihi fa yu'adzabu lidzalik. Kata beliau, mayit itu diadab ya, karena apabila hal tersebut ada bagian daripada sunnahnya dan tariqahnya. Sunnahnya yaitu kebiasaan ya, kebiasaannya dan tariqahnya, bahwa kalau ada orang
yang meninggal dari kalangan keluarganya, dia akan melakukan niyahah. Dia akan melakukan niyahah, ratapan seperti itu. Waqad aqarra alaihi ahluhu fi hayatihi. Kemudian keluarganya itu dia menetapkan seperti itu ketika mayit itu masih hidup. Ya. Ketika mayit itu masih hidup. Jadi ketika orang itu masih hidup, dia menyetujui kalau misalkan tradisi daripada keluarganya itu apabila meninggal diratapi, ya, diratapi tadi niyah. Fa yu'adzabu lidzalik. Maka orang ini diadab dengan keadaan seperti itu, ya. Karena apa? Karena itu berarti mayit tadi menyetujui model meratap seperti itu, ya. Fa in lam yakun, ya, tariqatahu fa innahu la yu'adzab. Apabila itu bukan bagian daripada caranya dia, kebiasaan dia, ataupun tradisi dia tidak seperti itu, dan dia tidak menyetujui, fa innahu la yu'adzab, maka mayit itu tidak diazab. Dan seterusnya. Kemudian pendapat yang kedua, annahu yu'adzabu idza awsa an yubka alaihi wa huwa ta'wilul jumhur. Pendapat yang kedua adalah dia itu, mayit itu diazab apabila dia sebelum meninggal berwasiat untuk ditangisi, ya, diratapi seperti itu. Jadi berwasiat kalau dia meninggal, mayitnya itu diratapi, mayitnya itu ditangisi seperti itu. Nah itu termasuk dalam kategori dia memang menyetujui dan dia itu bahkan berwasiat. Maka yang demikian menyebabkan mayit itu diazab, ya. Ini adalah penafsiran dari jumhur ulama. Kemudian yang ketiga adalah annahu khasun bil kafir wa annal mu'mina la yu'adzabu bi dzanbi ghairihi aslan. Ya, wa fihi, ya, ba'da la yakhfa, bahwa hal tersebut adalah khusus untuk orang yang kafir. Jadi orang kafir. Jadi al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi adalah khusus untuk orang kafir. Sedangkan yang mukmin itu tidak diazab, ya, dengan dosa orang lain pada asalnya. Ya. Jadi seperti itu, ya. Maka ini menunjukkan bahwa tidak diazab, ya, kalau dia adalah mukmin, ya. Ini penafsiran. Dan menurut beliau ini adalah termasuk penafsiran yang jauh, ya, penafsiran yang jauh kalau menurut Al-Imam As-San'ani. Kenapa kata beliau fa innal kafira la yuhmalu alaihi dhanbun ghairihi aidan. Karena orang kafir juga tidak menanggung dosa orang lain, ya. Sesuai dengan ayat tadi wala taziru waziratu wizra ukhra. Yang keempat, anna ma'na tadzim tawbikhul malaikati lil mayyit. Makna dari diadab tadi adalah malaikat itu menjelekkan mayit. Jadi mayit itu dijelek-jelekkan oleh malaikat, ya. Kemudian yang kelima, anna ma'na tadzib, ya, ta'allumul mayyit bima yaqa'u min ahlihi minan niyahah, ya, wa ghairiha fa innahu, ya, yariqu hamma.
Yang kelima adalah bahwa makna ta'dzib tadi, diadab tadi, bahwa mayit tadi adalah merasakan sakit dengan apa yang terjadi di kalangan keluarganya. Karena apa? Karena ratapan tadi dan yang lainnya. Jadi ikut merasakan sakit karena apa yang menimpa keluarganya karena dia misalnya ditinggal oleh orang yang meninggal tadi, ya, mayit tadi. Ya, jadi mayitnya ikut merasakan sakit seperti itu. Ya. Wallahu ta'ala alam. Wa qala al-Qadhi Iyad, berkata Imam al-Qadhi Iyad, ya, kata beliau, huwa awal al-aqwali wahtajju bihadithi fihi annahu sallallahu alaihi wasallam zajara ya imratan 'anil bukai ala ibniha. Ya. Menurut Imam Al-Qadhi Iyad bahwa pendapat yang kelima ini adalah pendapat yang paling utama, yaitu mayit ikut merasakan sakit dari apa yang dirasakan oleh keluarganya yang masih hidup karena telah ditinggalkan oleh mayit tadi. Ya. Wahtanju bi haditsin fihi, beliau berdalil dengan hadis, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang wanita menangisi kepergian dari anaknya. Melarang menangisi kepergian daripada anaknya. Wa qala inna ahadakum idza baka ista'bara lahu, ya. Ya apa? Ya. Agak ada coretan jadi enggak jelas, ya. Baik, ya. Kemudian ya ibadallah la tu'adzibu ikhwanakum. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hamba Allah, janganlah kalian itu mengazab saudara-saudara kalian. Ya, ini jadi ada beberapa pendapat tadi tentang ungkapan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis ini, yaitu al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi. Intinya kalau dari sisi sekedar menangis saja boleh, ya. Sekedar menangis saja boleh. Karena apa? Karena kita juga membaca hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana beliau juga adalah menangis, ya. Beliau alaihi salatu wassalam juga adalah menangis. Ya. Sebagaimana hadis berikut, ya, hadis yang ke 579, ya. Kata beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala syahidtu bintan, ya, lin Nabi sallallahu alaihi wasallam tudfanu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun indal qabri faraitu ainaihi tadma'an. Rawahul Bukhari. Kata beliau dari Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, saya menyaksikan, ya, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikubur. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu duduk di sisi kuburan putrinya ini. Lalu aku melihat, ya, kedua mata beliau itu, ya, meneteskan air mata. Artinya beliau alaihi salatu wassalam menangis, ya, ketika putrinya ini dikubur, ya, ketika putrinya dikubur. Menunjukkan hal ini kalau sekedar menangis biasa, ya, tidak meratap dengan ratapan yang tinggi, kemudian tidak menunjukkan misalnya
ungkit-ungkit apa yang ada pada diri mayit tersebut, maka menangis seperti itu adalah boleh, ya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam juga adalah menangis. Demikian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, sudah kita lewati ketika anak beliau, ya, Ibrahim meninggal, maka beliau pun adalah menangis, ya. Jadi menangis itu adalah boleh, tapi tidak meratap, ya, tidak meratap. Selanjutnya, wa an Jabir radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tadfinu mautakum bil-laili illa an tuttarru. Akhrajahu Ibnu Majah wa aslu fi Muslim, lakin qala zajara an yakbura ar-rajul fil-laili hatta yusalla alaihi. Dari Jabir radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menguburkan mayit-mayit kalian pada waktu malam kecuali ada sesuatu yang sangat-sangat mendesak, ya, antuntar, ya, sesuatu yang sangat mendesak. Di sini ada larangan untuk mengubur mayit pada waktu malam, ya, kecuali ketika ada sesuatu yang mendesak. Kalau tidak ada yang mendesak, maka dikuburkan pada waktu siang, ya. Sedangkan kalau pada waktu malam, ya, tidak dikuburkan, ya, kalau tidak mendesak. Kalau memang mendesak, ya, harus segera dikuburkan, maka boleh dikuburkan. Sedikit keterangan mungkin kita baca. Kata beliau, ya, komentar di Subul Salam tentang hadis ini, dalla 'ala an-nahyi 'anil dafni lil mayyit lailan illa li darurah. Hadis ini menunjukkan tentang larangan mengubur mayit pada waktu malam kecuali ada sesuatu yang darurat. Wa qad dhahaba ila hadza al-Hasan, ya. Dan ini diambil pendapat seperti ini oleh Al-Hasan Al-Basri. Kita loncat. Kata beliau, wa huwa dhahiru anna an-nahya innama huwa haitsu kana, ya, madannata husul at-taqsir fi haqqil mayyit bi tarki as-salati aw adami ihsanil kafn. Ya, bahwa larangan ini, ya, tidak lain karena ada sesuatu yang kurang dari hak mayit tersebut, ya, apabila dia itu dikuburkan pada waktu malam. Misalnya adalah, ya, tidak disolatkan atau tidak dikafani dengan baik. Jadi misalnya tidak ada yang menyolati atau tidak dikafani dengan baik, ya, maka harus misalnya segera disolati ataupun dikafani dengan baik. Artinya di sini adalah kebutuhan daripada mayit tadi, ya. Apakah bisa terpenuhi atau tidak terpenuhi kebutuhan daripada mayit tadi. Fa idza kana yahsulu bi ta'akhkhur al-mayit ila an-nahari, ya, kasratul musallina aw huduru man yurja du'a'uhu, ya, hasuna ta'akhuruhu, ya. Apabila, ya, dengan mengakhirkan mayit itu dibiarkan sampai dengan siang, ya, malam tidak langsung dikuburkan, karena pada waktu siang itu banyak yang akan menyolati dia,
atau akan dihadiri oleh orang yang doanya itu diharapkan, ya. Orang yang doanya itu diharapkan. Jadi mengharapkan ada seseorang yang doanya adalah insyaallah lebih bisa untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata beliau di sini adalah baik untuk diakhirkan. Artinya ditangguhkan sampai pada waktu siang. Namun di sini tidak larangan itu tidak larangan secara misalnya tidak boleh sama sekali, ya. Tidak boleh sama sekali tidak. Karena tadi kalau misalnya ada darurat, ya. Beliau juga mengatakan di sini wa qad rakhasa ahlul ilmi fi dafni lailan, ya. Ahlul ilmi juga memberikan rukhsah kepada seseorang misalnya dikubur pada waktu malam. Ada tanbih yang perlu diperhatikan di sini, yaitu dikuburkan pada waktu malam, ya, adalah jangan sampai, ya, bertepatan dengan waktu-waktu yang dilarang. Bertepatan dengan waktu-waktu yang dilarang. Misalnya adalah ketika matahari sedang beranjak tenggelam, ya. Ketika matahari beranjak tenggelam, artinya sedang proses tenggelam, ya, yaitu maghrib, ya. Maghrib sedang proses tenggelam, maka itu jangan, karena itu sedang proses tenggelam. Kalaupun harus dikuburkan, nunggu dulu sampai selesai salat maghrib. Selesai salat maghrib kemudian baru dikuburkan. Itu boleh, ya, kalau memang harus dikuburkan pada saat itu juga, ya. Atau misalnya sebelum matahari proses tenggelam, misalnya pada asar, maka boleh. Tapi ketika ada proses matahari tenggelam, maka itu adalah tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Berikutnya adalah hadis yang ke-581. Wa an Abdullah bin Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu qala lamma jaa'a na'yu Ja'far hina qutil qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad atahum ma yashghaluhum akhrajahu al-khamsa illa an-Nasa'i. Dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu taala anhu, dia berkata, ketika datang, ya, kabar tentang kematian atau meninggalnya Ja'far, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ja'far di sini adalah Ja'far bin Abi Talib, saudara dari Ali bin Abi Talib, ya, radhiyallahu taala anhuma. Dan beliau Ja'far ini, ya, radhiyallahu taala anhu adalah lebih tua daripada Ali bin Abi Talib, yaitu lebih tua 10 tahun. Beliau termasuk orang yang hijrah ke Habasyah dan menjadi jubir, ya, juru bicara, ya, juru bicara para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, dan bisa berargumentasi ketika datang utusan Quraisy, ya, yang meminta agar para sahabat dikembalikan, ya, ketika itu. Nah, yang menjadi jubirnya adalah Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Sehingga dengan argumentasi beliau, ya, radhiyallahu taala anhu, maka Najasyi waktu itu, ya, sampai menjadi tersentuh dan masuk Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika mendengar, ya, meninggalnya Ja'far bin Abi Talib, kata beliau, innahu isna'u, ya, buatkanlah, ya, li ali Ja'far ta'aman, untuk
keluarga Ja'far makanan. Jadi ketika ada yang meninggal, ya, sebaiknya, dan ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga yang meninggal tadi jangan disibukkan, ya. Jangan disibukkan, ya. Akan tapi tadi Rasul mengatakan atau bersabda, isna'u, buatkanlah, ya, li ali Ja'far, untuk keluarga Ja'far tadi, ta'aman, yaitu makanan, ya. Jadi buatkan makanan untuk keluarga yang ditinggal oleh mayit tadi, ya. Dalam ini Rasul, yaitu Ja'far bin Abi Thalib, ya, meninggal, maka keluarganya diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar para sahabat membuatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Faqad atahum, telah datang kepada mereka, kepada keluarga Ja'far itu, ma yashghaluhum, apa yang menyibukkan mereka, yaitu orang yang terkena musibah. Orang yang terkena musibah ini harus dihibur, ya. Harus dihibur dan jangan disibukkan dengan hal-hal yang lain, ya. Apalagi dalam hal ini Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan perintah kepada para sahabat untuk membuatkan makanan, ya, membuatkan makanan, ya. Jadi ini adalah yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan juga diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita ketika tetangga kita yang mereka itu ditinggal oleh orang yang mereka cintai, ya, keluarga mereka, maka jangan sampai kita menyusahkan, menambah kesibukan mereka, akan tapi hendaknya kita yang memperhatikan mereka, ya. Buatkan makanan untuk mereka. Jadi kita yang masak harusnya. Kita yang masak ke tetangga-tetangga sekitar atau apa, ya. Kita yang masak, kemudian kita berikan makanan kepada mereka. Sudah mereka dalam keadaan terkena musibah, begitu. Wallahu taala a'lam. Hadis berikutnya, wa an Sulaiman ibni Buraidah an abihi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum idza kharaju ila al-maqabir an yaqulu assalamu ala ahli ad-diyari minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allahu bikum lalahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Rawahu Muslim. Dari Sulaiman bin Buraidah, ya, dari bapaknya, dia berkata, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan mereka, ini mengajarkan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, idza kharaju, apabila mereka para sahabat itu keluar menuju al-maqabir, ya, tempat kuburan, ya, area pekuburan, ya. Hendaknya mereka mengatakan, ya, mengucapkan salam, assalamu ala ahli diyari minal mu'minin, ya. Semoga keselamatan, ya, tercurah kepada ahli diyar. Ad-diyar adalah jamak dari ad-dar. Jadi di sini kuburan itu rumah, ya. Kuburan itu adalah rumah, ya, rumah. Jadi rumah kita nanti adalah segitu, tidak megah, ya, tidak luas, ya, segitulah. Berapa kali berapa itu kuburan rumah kita? 1 kali 2 maksimal, ya. Enggak sampai berapa, ya, segitulah, ya. Nah, jadi itulah rumah, ya, ahli diyar minal mu'minin wal muslimin, ya. Rumah dari orang-orang yang beriman, kaum muslimin, ya. Itu rumah, ya, yang seperti itu, ya. Walaupun di dunia dia rumahnya banyak, tetap saja nanti kuburannya cuma 1, ya, tidak banyak, ya. Wa inna insyaallahu bikum lalahiqun, sesungguhnya kita insyaallah akan menyusul kalian, ya. Jadi kita mengatakan kepada penduduk rumah-rumah tadi, area perumahan, ya, ya, kita akan menyusul kalian. Nas'alullaha lana
kita memohon kepada Allah untuk kita, walakum untuk kalian juga, yaitu para ahli kubur ya, ataupun penghuni rumah-rumah ini ya, al-afiyah ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian di dalam hadis yang lain masih sama. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biquburil Madinah faqbal alaihim biwajhihi faqala assalamu alaikum ya ahlal qubur yaghfirullahu lana wa lakum wa antum salafuna wa nahnu bil athar. Rawahu Tirmidzi wa qala hasan. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati kuburan di Madinah. Kemudian beliau alaihi salatu wasallam menghadapkan wajahnya kepada kuburan-kuburan tadi dan mengatakan assalamu alaikum. Kalau tadi ya ala ahli diyar, sekarang assalamualaikum ya ahlal kubur. Jadi boleh antum mengatakan ya ala ahli diyar, bisa mengatakan ya ahlal kubur. Artinya kita mengucapkan salam kepada penghuni kubur ya. Kemudian beliau berdoa yaghfirallahu lana wa lakum, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan mengampuni kalian. Wahai ahlul kubur, antum wahai ahlul kubur salafuna, salaf kami, ini sudah mendahului kami ya, ahlul kubur sudah mendahului kami ya, kalian sudah mendahului kami. Jadi wa nahnu bil athar, dan kita berada di atas athar, yakni kita sedang ya mengikuti kalian, sedang mengikuti kalian, nanti akan ikut ya, sebagaimana tadi dalam hadis yang tadi, yaitu lahiqun itu akan menyusul kalian. Berarti kita dalam keadaan tadi mungkin bisa dikatakan adalah antri untuk ikut serta nanti bersama kalian. Di sini juga ya, ini di kuburan kaum muslimin ya. Jadi kita semua sedang antri, sedang berjalan di jalan yang sama, di jalan yang dimana orang yang dikubur tadi dulu pernah berjalan di jalan tersebut, yaitu di dalam kehidupan yang sama, akan nanti akhirnya juga sama, yaitu di dalam kubur. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hasan. Hadis berikutnya adalah wa Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubbul amwat فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري وروى الترمذي عن المغيرة نحوه لكن قال فتؤذوا الأحياء. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mencela orang-orang yang sudah mati ya. Siapapun orang yang sudah mati itu ya, siapapun, baik dia itu adalah musuh kita, baik dia itu tetangga kita, atau dia itu siapapun ya, siapapun yang sudah meninggal tadi, sudah jangan kita cela. La tasubbul amwat, jangan mencela orang-orang yang sudah meninggal. Kenapa? Fa innahum, sesungguhnya mereka itu orang yang sudah meninggal tadi adalah qad afdau ila ma qaddamu, mereka telah sampai kepada apa yang telah mereka persembahkan ketika mereka hidup di dunia ini ya. Jadi mereka sudah merasakan apa yang mereka dulu di dunia ini mereka lakukan. Jadi kalau misalkan mereka itu adalah ahlus salah, orang-orang baik, maka mereka sudah merasakan kebaikan-kebaikannya ya, di alam kubur tadi ya. Mereka mendapatkan misalnya adalah ditemani oleh amal kebaikannya ya, amal solehnya ya. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia nikmat kubur. Kalaupun dia itu orang yang jahat,
Orang yang jahat, ya, yang banyak berbuat maksiat, kezaliman dan yang sejenisnya, maka di kuburan dia mendapatkan apa yang mereka lakukan ketika di dunia, yaitu mereka mendapatkan adab kubur. Sehingga jangan sampai kita mencela apa yang sudah mereka lakukan itu, ya, atau mencela orang tersebut, karena mereka sudah selesai dan merasakan apa yang mereka perbuat di dunia. Sedangkan kita ini orang yang masih hidup, ya, kita tidak tahu, ya. Yang harus diperhatikan itu adalah kita yang masih hidup. Apakah kita ini, ya, sampai di akhir kehidupan kita adalah husnul khatimah ataukah su'ul khatimah, wa na'udzubillah. Jangan sampai kita menjadi orang yang su'ul khatimah. Tapi hendaknya kita berusaha untuk istiqamah di dalam kehidupan kita ini, sehingga ketika kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, ya, akhir yang baik, ya, insyaallah taala. Ya, demikian, ya. Kemudian di dalam tadi diriwayatkan Imam Bukhari dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari Mughirah seperti itu juga, akan tapi ada kataan sabda beliau fatu'dzul ahya. Kemudian kalian juga menyakiti orang yang hidup. Artinya dalam hal ini manusia itu, baik ketika manusia itu adalah masih hidup, ya, atau manusia itu sudah meninggal, ya, itu adalah kita muliakan, ya. Kalaupun misalnya yang meninggal itu orang yang jahat misalnya, lalu kita cela, ya. Nah, di sini ada juga sebutan fatu'udul ahya, kalian akan menyakiti orang yang hidup, yaitu dari kalangan misalnya keluarganya, ya, keluarganya yang masih hidup, ya. Misalnya, ya, kita juga walaupun misalnya kita ini, contoh misalnya orang yang meninggal itu saudara kita, orang yang meninggal itu adalah saudara kita, entah siapa yang punya hubungan dengan kita. Kemudian ada orang yang menjelek-jelekan, memang dia jelek, misalkan dia itu misalnya banyak berbuat kejahatan gitu, ya, kemudian dijelek-jelekan, gimana perasaan kita yang masih hidup? Kan merasa gimana gitu kan, ya, merasa ya nggak enak hati kita, nggak enak, ya. Walaupun dia itu kita tahu misalkan dia itu orang yang begini, orang yang begitu gitu, ya. Sudah selesai, misalkan orang yang sudah meninggal tadi, ya, sudah selesai, dan jangan diungkit-ungkit kejahatannya, dicela, kemudian sehingga mungkin di antara keluarganya yang masih hidup, ya, merasa tersakiti, ya. Ya gini perasaan di kita, ya, begitu, ya. Jadi Rasul alaihi salatu wasallam memberikan pendidikan dalam hal ini adalah memperhatikan juga keadaan perasaan, ya. Di antaranya adalah orang yang meninggal walau sejahat apapun, ya, dia mungkin saja ada keluarganya yang masih hidup, saudaranya yang masih hidup, teman yang masih hidup, kemudian ketika dijelek-jelekan ataupun dicela, tentu yang masih hidup ini walaupun tahu tentang keadaan dia, tetap saja akan menyebabkan hati tidak nyaman, hati tidak tenang lah gitu, ya, tidak tenang. Wallahu taala alam, ya. Alhamdulillah kita telah selesai dari kitab Al-Janaiz. Selesai kitab Al-Janaiz, ya. Insyaallah nanti, ya, kita akan lanjutkan, berikutnya adalah tentang kitabuz zakat. Kitab tentang az-zakat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Demikian untuk
kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Cukup ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ya. Ada pertanyaan? Subhanakallahumma wa bihamdika. Baik. Menyolatkan jenazah berkali-kali ya. Berkali-kali oleh orang yang sama atau orang yang berbeda. Ya, boleh ya. Karena kan misalkan di rumah dia sudah disolati, kemudian dibawa ke tempat yang lain, kemudian disolati lagi karena ada yang belum menyolati misalkan, itu boleh saja. Kalau lebih baik adalah kalau di rumah sempit misalnya, ternyata yang menyolati banyak misalkan, akhirnya setelah disolati di rumah kemudian dia dibawa ke tempat yang lebih memungkinkan untuk menampung orang yang banyak, maka boleh. Atau misalkan tadi secara bergelombang karena tempatnya sempit ya, sehingga disolati oleh gelombang satu ya, selesai, kemudian datang lagi gelombang yang kedua, saudaranya yang lain atau teman yang lain terus ya, solati, itu juga ada boleh. Wallahu taala. Afwan, agak kurang jelas karena suara motor. Iya. Iya. Ya, apabila hal itu adalah sebagai bentuk i'tibar ya, atau untuk mengambil pelajaran, akan tetapi jangan dalam rangka mencela. Ya, jangan dalam rangka mencela. Mungkin saja tadi dengan disembunyikan namanya, ya, akan ada yang seperti ini kan nggak disebutkan orangnya, ya boleh insyaallah untuk diambil pelajarannya bahwa orang yang seperti ini demikian ya. Tapi kalau masih tidak dikenal dalam sejarah, ya. Ya, kalau dalam pengungkapan sejarah lain lagi, itu fakta. Ya, dalam fakta sejarah ya boleh saja kalau itu adalah fakta sejarah. Seperti misalnya adalah fakta sejarah, misal adalah yang terjadi misalnya Yazid bin Muawiyah itu kan zalim, ya. Nah, itu ke fakta sejarah. Dalam rangka apa? Itu adalah dalam rangka data fakta sejarah, ya. Kemudian dituliskan sejarah itu, ya boleh, tapi tidak dalam rangka tadi mencela. Allah taala. Fakta sejarah yang memang tertulis, ya. Fakta sejarah tertulis yang memang kalau sejarah itu apa adanya. Sejarah itu adalah apa adanya, ya, harus. Walaupun memang kadang ya, para penulis juga adalah menyisipkan opini, ya, karena opini itu adalah pendapat dia, ya, pendapat orang tertentu, opini dia. Ya, mungkin saja ada yang menuliskan opininya. Kan tapi dalam hal ini fakta sejarah, maka kalau fakta sejarah itu adalah dituliskan apa adanya, ya, apa adanya, ya begitu. Allah taala. Begitu. Jelas ya? Di lingkungan kita. Iya.
dan memang selama hidupnya seperti itu. Boleh nggak kita ceritakan ini sebagai pembelajaran untuk kita? Ya, boleh pembelajaran tadi, jangan sampai tadi dengan mencela. Tapi batasannya adalah kita ceritakan saja dari sisi akibat dari orang yang seperti ini, karena perbuatan ini adalah perbuatan yang tercela misalkan itu, kemudian menyebabkan orang ini dia bagaimana dalam kehidupannya, walaupun kita sendiri kan tidak bisa memastikan ketika akhir daripada kehidupan orang itu apakah dia itu su'ul khatimah ataupun husnul khatimah. Kadang kita tidak bisa memastikan secara secara pasti gitu kan. Akan tapi kalau dia adalah sebagai seorang yang muslim, harus kita doakan dan kita husnudzan kepada orang tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan juga segala kekhilafan dan juga kesalahan-kesalahannya begitu ya. Jadi kalau dia muslim ya ataupun mukmin ya, selama hidupnya walaupun dia mungkin melakukan berbagai macam maksiat ataupun kejahatan ya tetap kita doakan ya selama dia itu adalah masih muslim begitu. Wallahu taala. Jadi dalam rangka mengambil ibrah ataupun mengambil pelajaran boleh, akan tapi jangan sampai dalam rangka mencela ya, dalam rangka mencela. Karena kalau mencela nanti ya tadi ya didengar misalnya oleh keturunannya, anaknya, saudaranya apa gitu kan, juga tidak nyaman ya, apalagi disebutkan namanya si fulan begini, kemudian diungkit-ungkit terus dari sisi kejahatan-kejahatannya, itu juga akan menyebabkan dari kalangan keluarganya juga walaupun paham, walaupun mengerti, tetap saja menyebabkan keadaan hati tidak nyaman begitu. Allahu taala. Jadi kalau sudah meninggal sudah selesai. Sudah selesai. Cukup ya? Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa afu minkum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.